bahwasannya kami boleh ada sampai pada saat ini semua karena kemurahan. Kami bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kami boleh menikmati nafas hidup sampai pada saat ini Tuhan. Kami dapat menikmati setiap karya Tuhan, ciptaan Tuhan, rancangan Tuhan, pertolongan Tuhan. Kami mau datang berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami mau bersimpuh di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami mau memuji menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Kami mau menyenangkan hati Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik. Setelah 6 hari kami melakukan setiap aktivitas rutinitas kami ya Tuhan. Saat ini kami datang rindu akan Engkau Tuhan, haus dan lapar akan Engkau Tuhan. Kami mau menikmati belayan kasih Tuhan. Kami mau menikmati curahan air hidup-Mu ya Bapa. Kami mau menikmati lawatan Tuhan. Kami mau menikmati setiap kemurahan Tuhan sehingga setiap hati kami boleh bersuka cita. Ada damai sejahtera di dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami mau Tuhan Engkau, sekalipun kami tidak dapat melihat Bapa, kami percaya sekalipun ujung-ujung baik-Mu Tuhan menyentuh baik ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Tuhan, tangan-Mu yang membawa setiap jemaat Tuhan boleh datang hadir bersama-sama menikmati kemurahan Tuhan, menikmati kehadiran Tuhan, menikmati setiap kebaikan dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ini kami ya Tuhan. Kami mau mengucap syukur semua karena anugerah-Mu. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Yes. Sekali lagi katakan penyertaan.
Bawalah hidup kami menjadi satu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Oleh anugerah-Mu yang begitu jauh lebih kuat dari segala keterbatasan kami, maka meteraikanlah ibadah kami menjadi satu ibadah yang berkenan kepada-Mu Bapa. Demi nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu. Kita doa. Silakan duduk Bapak Ibu. Apa kabar saudara? Luar biasa. Sekali lagi, apa kabar saudara? Luar biasa. Masih belum. Bapak Ibu, kita boleh ada sampai pada saat ini kita bisa datang ke tempat ini hadir. Semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ada yang saat ini napasnya tersendat-sendat? Boleh angkat tangannya? Tidak ada ya, semua boleh bernapas dengan lega. Semua karena kemurahan Tuhan. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan. Kita boleh bersorak-sorai bahwasanya Tuhan kita baik, selalu baik setiap hari. Amin saudara. Amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bapak Ibu siap bersorak-sorai? Belum pernah ya di saat fresh dinaikkan itu pujiannya pujian Sunda, biasanya di persembahan. Boleh nggak Bapak Ibu kalau saya panggil Ibu Tin ke depan untuk mengajak kita menari, boleh? Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju. Mari Ibu Tin boleh ke depan, juga Tante Mary ya boleh mengajak jemaat menari di depan. Ayo mangga, kita mau naikkan pujian Kanya. Bapak Ibu yang mau menari boleh, yang mau ikut ke depan boleh. Silakan. Bapak Ibu boleh mengikuti gerakan ya. Ibu Tin dan juga Tante Mary tarikan ya. Tengah dong, di tengah. Tante di tengah. Kita menari ya sebentar. Kayaknya jemaat juga gatel gitu ya pengen joget, apalagi Tante Lina saya lihat paling lincah ya kalau. Mari boleh Bapak Ibu bangkit berdiri. Kalau yang malu-malu boleh jogetnya di tempat. Kalau yang mau ke depan aja silahkan. Kita menari bersama-sama ya. Tante Mary sama Tenti itu udah klop memang. Kalau nari oke banget. Ya udah kita naikkan lagi pujian ini. Kanya.
Ibu Rutin, Tante Mary, luar biasa. Silakan Bapak Ibu. Ya sedikit refreshing kan, nggak harus kemana-mana ya. Melihat mereka menari aja udah pada seneng deh kayaknya. Iya, tiba saatnya kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hambanya. Kita siapkan hati kita. Kita akan naikkan pujian seperti usaha yang haus. Inilah kami Tuhan, haus akan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Seperti rindu aliran
terus bergantung kepada Tuhan, seperti rusa yang selalu bergantung kepada air kehidupan yang membuat dia kemudian bisa bergerak dan hidup. Seperti itu jugalah kami Tuhan, kami merindukan air kehidupan, firman yang hidup, firman yang menciptakan, firman yang menjadikan segala sesuatu menjadi ada. Kami menyiapkan hati, kami menyiapkan pikiran, kami menyerahkan roh itu kami semuanya untuk diisi oleh bejana dari firman Tuhan yang begitu kami butuhkan. Berfirmanlah Engkau di tengah kami Bapa, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus mengurapi kami satu persatu supaya firman Tuhan itu menjadi benih kehidupan rohani yang pada akhirnya membawa kami berbuah lebat dan menyenangkan hati Bapa kami di surga. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Ya, salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka di dalam Mazmur pasal yang ke-90. Mazmur pasal yang ke-90 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Sampai ayat yang ke-17, maaf. Mazmur pasal yang ke-90 mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-17. Saya akan membacakan, Bapak Ibu semuanya menyimaknya dengan baik. Allah tempat perlindungan yang kekal, doa Musa abdi Allah. Tuhan Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Engkaulah yang mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu, atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang lisut dan layu. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan-Mu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah-Mu. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi? Dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Kenyangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari-hari kami. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-hamba-Mu perbuatan-Mu, dan sembahlah-Mu kepada anak-anak mereka semuanya. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Amin. Berbahagialah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan, menyimpan melakukannya, karena firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Hari ini kita akan bicara tentang best life. Kita akan bicara tentang sebuah kehidupan yang sangat terbaik, yang harus kita persembahkan kepada Tuhan Allah kita semuanya. Mari kita membangun sebuah kehidupan yang bukan saja hanya untuk kepentingan diri kita, atau sekedar untuk menyenangkan diri kita, tetapi mari kita persembahkan satu kehidupan yang best life untuk Tuhan Allah kita semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, standar kehidupan kekristenan kita itu ukurannya sangat tinggi, luar biasa. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-48, di sana dikatakan, jadilah kau sempurna seperti Bapamu di surga sempurna. Jadi standar kita adalah satu standar kehidupan di atas rata-rata, dan kita tidak mungkin hidup di dalam standar yang begitu tinggi hanya dengan kekuatan kita. Kita tidak akan mungkin hidup dalam standar yang di bawah rata-rata untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan menuntut kehidupan kita itu dalam range atau garis roh yang sangat besar, sangat tinggi, yaitu standarnya dari Allah. Kalau kita membaca di Efesus, di Galatia, di sana juga diungkapkan pesan dari Paulus kepada umat Tuhan, kepada jemaat-jemaat yang dia layani. Dia berkata, kalian harus
Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Mazmur yang kita baca di Mazmur pasal 90 ini, itu bukan tulisan dari Daud, juga bukan tulisan dari Asaf. Mazmur itu bukan tulisan dari Daud semata, tetapi ada beberapa penulis. Salah satunya adalah Musa. Musa menulis tulisan ini pada waktu dia ada di puncak Pisgah, dia sendirian. Setelah pada akhirnya dia ditinggalkan oleh Yosua dan pengikut-pengikutnya. Yosua, Kaleb dan pengikut-pengikutnya mereka bisa masuk di tanah Kanaan. Sementara Musa tidak diizinkan Tuhan masuk di tanah Kanaan. Dan disinilah kemudian Musa menulis tulisan-tulisan yang mendorong kita semuanya untuk menilai diri kita sendiri dan membangun satu kehidupan yang best life. Satu kehidupan yang memiliki nilai tinggi di hadapan Tuhan. Satu kehidupan yang betul-betul sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Maka Musa menulis tulisan-tulisan ini pada waktu dia ada di puncak Pisgah. Musa menulis satu kebenaran yang menolong kita semuanya, yang memandu kita semuanya. Bagaimana kita bisa mempersiapkan satu kehidupan yang akhirnya Tuhan itu berkenan. Yang akhirnya Tuhan berkata, oke, aku senang dengan apa yang kalian lakukan. Aku senang dengan kehidupanmu. Aku berterima kasih dengan kehidupanmu. Yang levelnya itu adalah levelnya langit. Level dan standar yang aku inginkan. Musa memberikan satu pelajaran yang sangat penting kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 90 sampai ayat yang pertama hingga pada ayat yang 17. Musa membawa kita semuanya supaya kita bisa mengikuti sebuah jejak-jejak dari kehidupan dia. Maka Musa menulis sebuah tulisan-tulisan yang begitu sangat bikin greget. Pada akhirnya yang membawa kita semuanya harus menyadari sesuatu yang sangat penting. Hidup ini berurusan dengan satu kualitas. Hidup ini berurusan dengan suatu hal yang bermutu, yang harus dipersembahkan di hadapan Allah. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, pelajaran yang penting yang ditulis oleh Musa, salah satunya adalah satu pelajaran bagaimana dia menyesali satu langkah kehidupan yang begitu sangat tragis dalam hidup dia. Bagaimana tidak ketika dia berjuang sedemikian rupa, 40 tahun lebih dia berjuang bersama-sama dengan bangsa Israel. 40 tahun dia membawa bangsa Israel berkeliling di tanah padang gurun. Dia persiapkan dirinya sedemikian rupa. Sekarang ketika dia mau masuk di tanah Kanaan dan kegagalan tiba-tiba saja berujung dalam hidup dia. Dan Tuhan berkata kepada Musa, Musa, engkau tidak boleh masuk di tanah Kanaan. Ini adalah satu pelajaran yang paling penting. Ini adalah sesuatu yang menyayat, meratap begitu sangat kuat dalam kehidupan Musa. Kegagalan yang paling mengenaskan adalah ketika kita berjuang setelah di depan mata apa yang harusnya kita dapat, itu tidak kita raih. Itu adalah kegagalan yang paling mengenaskan. Inilah yang dialami Musa. Bagaimana dia berjuang sedemikian rupa, bagaimana dia mengalokasikan hidupnya, mengalokasikan pikiran dia, mengalokasikan hatinya, berjuang untuk memperoleh Kanaan, masuk dalam Kanaan. Tapi dalam ujung ketika dia memasuki Kanaan, Tuhan berkata kepada Musa, engkau tidak boleh masuk Kanaan. Berhenti. Dan engkau hanya akan melihat dari jauh tempat yang aku janjikan. Ini adalah satu hal yang sangat mengenaskan. Jangan berpikir bahwa Tuhan itu siap disokok dengan pelayanan kita. Jangan berpikir Tuhan siap juga disokok dengan pelayanan-pelayanan kita lakukan atau kebaikan kita. Tapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya mengatakan satu kebenaran yang diungkapkan oleh Musa. Jika kualitas atau standar kehidupan kita tidak best life, tidak memiliki sesuatu yang betul-betul sesuai dengan standarnya dari Allah, maka jangan-jangan kita juga akan mengalami kegagalan yang sangat mengenaskan. Yaitu kegagalan ketika Allah ingin membawa kita menikmati Kanaan dan kita gagal. Karena apa? Karena standarnya tidak kita bisa penuhi. Nah, hari ini saya ingin mengajak kita semuanya mempersiapkan diri kita. Jangan sampai pengalaman-pengalaman Musa itu menjadi pengalaman yang kita ulangi lagi. Jangan sampai kita menyesali sebuah kehidupan. Jangan berpikir Allah bangga dengan pelayanan yang kita lakukan. Jangan berpikir Allah bangga dengan kehidupan kebaikan yang kita bangun. Allah tidak pernah bangga dalam kehidupan kita semuanya hanya dengan pelayanan. Allah tidak bisa disokok dengan apa saja yang kita lakukan. Allah tidak bisa disokok dengan segala sesuatu tindakan-tindakan yang kelihatannya rohani atau religi. Allah tidak pernah dapat disenangkan, disokok dengan hal itu. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21 sampai selanjutnya, ada orang yang datang kepada Tuhan, Tuhan, aku sudah melayani engkau sedemikian rupa, aku hebat, melakukan sebuah pelayanan yang begitu sangat ekspektasi tinggi, spektakuler luar
Katanya dia katakan, "Enyah kau dari hadapanku, kau pembuat kejahatan." Wah, ini betul-betul sesuai seperti yang dialami oleh Musa. Berapa banyak orang-orang yang akan berkata di hadapan Tuhan dengan bangga, mungkin dengan ponga, dengan rasa percaya diri yang luar biasa. Wah, aku sudah melayani. Tetapi dalam faktanya, Tuhan tidak berkenan. Itu menjadi satu kegagalan yang sangat penting. Saya tidak ingin kita semuanya mengulangi dari apa yang telah dilakukan oleh Musa. Maka Musa mengajarkan lagi kepada kita semuanya, bagaimana kita bisa membangun satu dasar kehidupan yang best life, yang akhirnya Tuhan berkata kepada kita semuanya, "Nah, aku suka, nah, aku senang." Dan Tuhan memberikan aplaus dan hidup kita semuanya. Dan Tuhan berkata dan kemudian memperbandingkan, atau Tuhan kemudian menjatuhkan kita seperti Ayub di hadapan iblis. Kau tahu Ayub, dia adalah hamba-Ku. Kau tahu Ayub, dia adalah kekasihku. Kau tahu Ayub, dia adalah brand surga. Kau tahu Ayub, dia adalah brand surgawi. Kau tahu Ayub, dia adalah representasi dari aku. Wah, ini menjadi sesuatu yang besar dan hebat luar biasa. Nah, hari ini Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya ingin mengajak kita semuanya belajar dari pelajaran yang diberikan Musa kepada kita semuanya. Bagaimana kita bisa membangun sebuah kehidupan yang tertinggi, terbaik untuk Tuhan Allah kita. Yang pertama Bapak Ibu, jadilah seorang yang selalu mengevaluasi diri lebih serius dibandingkan kita mengevaluasi orang lain. Bapak Ibu, di puncak Pisgah, Musa sendirian. Pada waktu Tuhan berkata, "Kau silahkan naik di puncak Pisgah." Maka Musa mulai naik di puncak Pisgah. Dia melihat Kanaan yang begitu indah. Dia melihat Kanaan dari jauh. Dan kemudian Musa tinggal sendirian di puncak Pisgah itu. Dan di puncak Pisgah itulah kemudian Musa mulai mengevaluasi diri dia. Musa mulai merenung diri dia. Musa mulai meneliti dan mengevaluasi diri dia sangat serius. Musa melihat perjalanan pelayanan dia, kegagalan pertama kali dalam masa-masa muda dia, ketika dia menjadi anak raja dari raja Fir'aun. Dia mengalami kegagalan ketika dia tidak bisa mengendalikan emosi amarahnya, ketika dia menunjukkan frontalitas dia melawan frontalitas. Dia berpikir dengan cara yang keras, dia berpikir dengan cara kekerasan, dengan cara temperamen amarah yang sangat tinggi, dan dia membunuh orang Mesir. Dia pasti akan menang. Dia mengevaluasi perjalanan kegagalan dia, dan akhirnya perjalanan kegagalan dia diulang lagi dengan cara yang sama, marah, temperamen. Saya selalu bilang kepada istri saya, kau bisa membuat orang berhasil dengan cara kau marah, tetapi lihat, kau telah melukai dia sepanjang hidup. Kenapa? Karena amarah yang kau tanamkan itu tidak pernah membuat dia kemudian bisa menerima. Tapi amarah yang kau tanamkan itu akan membuat luka, dan dia akan membuktikan diri dia. Jadi dia berhasil bukan karena apa yang kau berikan atau nasihat-nasihat, tapi dia berhasil karena luka yang dia buat, dan dia akan membuktikan diri dia dengan cara aku akan buktikan bahwa aku jauh lebih baik. Tapi big voice atau suara yang ada di belakang ini bukanlah sebuah motivasi yang baik, tapi motivasi balas dendam, kebencian yang dalam. Itu yang dilakukan oleh Mao Zedong. Itu yang dilakukan oleh beberapa tokoh-tokoh komunis. Ketika dia merasa bahwa dirinya diremehkan, ketika dia merasa dilukai dengan omongan, dengan cacian, maka Mao Zedong kemudian mulai membangun harga diri dia. Dia mulai membangun nilai di dalam diri dia. Maka dia bilang, saya akan menjadi lebih sukses, dan kalau saya sukses, saya akan hancurkan, saya akan bunuh. Dan itu yang dilakukan oleh Mao Zedong. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, amarah itu telah membuat Musa pada akhirnya dia kehilangan kontrol dia kehilangan kebaikan dia kehilangan kesabaran dia kehilangan kelemah lembutan, dia kehilangan hikmat yang datang dari Tuhan. Orang yang marah itu menyatakan kebodohan, menyatakan identifikasi dari diri dia sebenarnya, sejatinya. Orang bisa mengemas siapa diri dia dalam bentuk-bentuk apapun juga. Orang bisa menyembunyikan, orang bisa pakai topeng, tapi siapa diri kita itu akhirnya dibuktikan, ditentukan dari mana? Amarah yang kedua. Bapak Ibu yang terkasih, Musa mengevaluasi diri dia. Kegagalan dia yang pertama itu berurusan dengan emosi dia. Kegagalan yang kedua itu berurusan dengan emosi dia. Kegagalan yang pertama itu memberikan kesempatan dia melarikan diri dari Mesir. Dan di masa-masa itulah Tuhan membentuk karakter dia.
Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di padang gurun, waktu Musa mulai bertemu, ya, Musa melarikan diri dari Mesir, dia menggembalakan domba, Tuhan membentuk karakter dia. 30 tahun lebih, Musa itu dibentuk karakternya. Musa dibentuk menjadi seorang putra Allah yang luar biasa. Bahkan Alkitab berbicara tentang Musa, Allah sendiri berbicara tentang Musa. Tidak ada manusia di dunia ini yang lemah lembut seperti Musa. Tetapi karena Musa terprovokasi dengan serangan yang terus-menerus dari umat yang dia layani. Musa terprovokasi, akhirnya jebol kelemah lembutan dia. Pada satu ketika Musa bersama-sama di satu tempat di padang gurun, ketika orang-orang Israel mereka menyerang Musa berkaitan dengan keberadaan air yang tidak ada, Musa marah luar biasa. Musa kehilangan kontrol kelemah lembutannya, jebol kemudian tempurang dan buruk dia. Dan akhirnya Musa berkata kepada bangsa Israel, "Hai bangsa durhaka, maukah aku mengeluarkan air dari bukit batu ini?" Maka Musa kemudian mulai melakukan pelayanannya dengan amarah yang meletup-letup. Dari detik itulah kemudian Tuhan berkata, "Engkau telah menajiskan aku. Engkau telah mempermalukan aku di hadapan bangsa Israel. Engkau tidak menghargai nama kesucianku. Engkau tidak pernah menghormati aku." Maka Tuhan marah kepada Musa, dan Tuhan berkata, "Engkau tidak pantas masuk di tanah Kanaan." Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Musa mulai mengevaluasi. Dan ketika dia mengevaluasi ini, maka dia menangis. Penyesalan itu selalu ada di belakang, bukan di depan. Mari kita, kalau ingin menjadi orang-orang yang best life, evaluasilah diri kita. Jangan evaluasi orang lain. Semakin kita lebih banyak mengevaluasi orang lain, semakin kita mengalami kekurangan, semakin kita turun gratis. Tapi semakin kita mengevaluasi diri kita, semakin hari kita akan makin bertumbuh. Yang dibangun dalam evaluasi adalah sadar diri akan kelemahan kita. Yang dibangun dalam evaluasi diri adalah bertobat, kembali lagi ke jalan Allah, kembali lagi seperti yang diingini Allah, kembali lagi menjadi putra kelemah lembutan, kembali lagi menjadi putra dari Allah yang harus dibanggakan. Musa membangun reputasi sebagai orang yang lemah lembut itu puluhan tahun, tapi hanya perlu beberapa menit untuk menghancurkan. Sekali lagi, Musa memerlukan puluhan tahun, 40 tahun sampai dia pada waktu dia menggembalakan domba untuk membangun reputasinya, dikenal sebagai pribadi yang lemah lembut. Tapi hanya perlu beberapa menit untuk menghancurkan apa yang sudah dia bangun puluhan tahun. Kebodohan. Inilah kebodohan. Inilah orang-orang yang bodoh, yang membiarkan keputraan Allah di dalam diri dia dihancurkan dalam hitungan menit. Musa menyesali dirinya. Tapi apa boleh buat? Tuhan sudah berkata, "Kau tidak boleh masuk Kanaan." Apakah kita perlu menunggu pada akhirnya kegagalan yang berujung kita tidak bisa masuk dalam tanah Kanaan itu akan terulang dalam hidup kita? Maka camkan baik-baik. Best life, hidup yang punya nilai tinggi, hanya bisa didapatkan kita mengevaluasi diri kita di hadapan Tuhan. Saya selalu berkatakan, kenapa sekarang saya lebih banyak di kamar, saya lebih banyak meneliti firman, saya lebih banyak berdoa. Saya ini makin hari makin tua. Saya harus selalu pikirkan apa yang kira-kira saya wariskan kepada anak saya. Apa yang harus saya wariskan kepada sekolah minggu anak remaja. Apa yang harus saya wariskan kepada anak-anak rohani saya, yang mereka selalu telepon kepada saya dan saat-saat mereka memiliki pergumulan berat. Maka itu menjadi satu evaluasi dari diri saya. Saya lebih banyak mengevaluasi diri saya. Maka saya berkata, Tuhan, banyak kelemahan dalam diri saya. Bukan seorang gembala yang baik. Saya banyak kekurangan. Makin hari saya melihat, semakin berhadapan dengan Tuhan, semakin saya melihat cacat celah di depan saya, pikiran saya, ketidakberesan dalam hidup saya. Semakin saya mengoreksi diri saya di hadapan Tuhan dan saya mulai bercapai di hadapan Tuhan, makin banyak ternyata bagian-bagian ketidakbaikan di dalam diri saya. Evaluasilah diri.
jauh lebih serius dibandingkan kita mengevaluasi orang lain. Kepolah dalam kekurangan kita dibandingkan kita kepo ngurusin orang lain. Kepolah kita dengan bagian-bagian manusia lama kita dibandingkan kita kepo mengurusin manusia lama orang lain. Biarkan dia berusaha dengan Tuhan. Kalau kita ingin mengubah orang lain, ubahlah diri kita. Dengan mengevaluasi kita membangun tingkat kesadaran dan pertobatan yang sangat tinggi. Jaga baik-baik. Maukah apa yang kita bangun dalam kurun waktu yang lama itu tiba-tiba hancur dalam hitungan menit? Dan saya mau katakan, orang yang sudah membangun 40 tahun, kemudian reputasinya dihancurkan dalam berapa menit, membangunnya jauh lebih susah, lebih sulit. Membangun kepercayaan kepada orang lain itu jauh lebih susah. Menaruhkan lagi kepercayaan kepada orang lain itu jauh lebih susah. Sukar sekali orang untuk mempercayainya lagi. Itulah sebabnya Musa berkata kepada kita semua, kalau kau ingin best life, kalau kau ingin memberikan yang terbaik bagi Tuhan, evaluasi dirimu lebih serius. Bercerminlah dengan Allah, bercerminlah kepada firman, supaya kau tahu, jangan sampai apa yang kamu bangun dalam kurun waktu yang begitu lama, dengan tangisan, dengan cucuran air mata, dengan doa, dengan cinta kasih, hanya rusak dalam hitungan menit. Dan Tuhan berkata, engkau tidak layak di hadapan-Ku. Bukankah ini merupakan satu kegagalan yang paling menggenaskan? Siapa berpikir bahwa Musa itu tidak akan sampai di kota Kanaan? Siapa yang bisa berpikir bahwa Musa tidak bisa masuk Kanaan? Kalau melihat track record dari pelayanan dia, hamba Tuhan dia, kelemah lembutannya, bagaimana Tuhan betul-betul memberikan justification nama yang begitu sangat tinggi. Siapa kita? Apakah kita jauh lebih baik dengan Musa? Jauh sekali. Kalau Musa saja yang sudah sebenarnya grade-nya itu sangat tinggi, sesuai dengan standarnya Allah, itu saja bisa disingkirkan oleh Allah yang tidak pernah berbuat main-main, apalagi kita. Maka baseline hanya mungkin ketika kita mengevaluasi diri kita serius dengan Tuhan Allah kita. Bapak Ibu, ada satu tulisan yang ditulis oleh G.L. Packer yang berkaitan dengan masa-masa sendirian Musa di puncak Pisgah. Di masa itulah kemudian Musa itu betul-betul menjadi pribadi yang ternyata dia lebih berbobot, berkualitas. Walaupun tidak ditulis. Tahu tidak kemenangan-kemenangan yang dilakukan, yang dialami oleh Yosua, yang dialami juga oleh beberapa orang-orang Israel. Itu disebabkan oleh karena pemulihan ketika Musa mengevaluasi dirinya di puncak Pisgah. Musa setiap kali di puncak Pisgah, Musa langsung berdiri, dia mendoakan. Selalu ada utusan-utusan yang dikirim oleh Yosua kepada Musa ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan. Dan Musa memberikan hikmah yang tidak datang dari pengalaman dia, tapi yang datang dari Tuhan. Karena dia mengevaluasi, dia menchannelkan pikiran dia, menchannelkan hatinya dengan channel dari Tuhan. Maka Musa bisa memiliki sebuah best life, sebuah kehidupan yang betul-betul memiliki nilai. Yang kedua, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, di ayat yang pertama dikatakan demikian, Tuhan engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Tapi dalam bahasa aslinya tidak demikian. Dalam New International Version dikatakan demikian, Tuhan engkau telah menjadi tempat tinggal kami dari generasi ke generasi. Nah, yang kedua, bagaimana kita bisa best life? Kita hanya bisa memiliki hidup yang punya nilai tinggi. Itu ketika kita fokus mengejar Tuhan. Musa mengajarkan kepada kita semuanya, kalau kamu fokus kepada Tuhan, maka gerak hidupmu, konsep hidupmu, hatimu, apa yang ada dalam hidupmu, itu hanya difokuskan, ditujukan kepada Tuhan. Jadi nilai yang paling tinggi yang harus kamu lakukan adalah ukurannya kepada Tuhan. Kira-kira kamu memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Kira-kira kamu memberikan sesuatu yang buruk kepada Tuhan? Kira-kira kamu memberikan sesuatu yang tidak berkenan atau tidak? Musa berkata, Tuhan engkaulah tempat tinggal kami dari generasi ke generasi. Intinya Musa ingin berkata, kau tahu seluruh gerak kehidupan kita, tujuan akhirnya, muaranya itu hanya fokus kepada Tuhan saja.
berpikir bahwa Kanaan itu adalah tujuan dia. Musa berpikir dalam masa tuanya dia akan mengakhiri hidupnya itu di tanah Kanaan. Maka gerak pelayanan Musa sepanjang dia melayani orang-orang Israel itu hanya Kanaan, Kanaan. Sampai dia tidak menyadari kapan dia sadar. Ketika Tuhan berkata, kau tidak bisa masuk dalam Kanaan, maka pembaharuan dalam evaluasi diri dia menyadarkan pada satu kebenaran. Ternyata hidup ini bukan berfokus kepada Kanaan jasmani. Kanaan jasmani itu bukanlah pusat dan tujuan orang Kristen. Mengejar Tuhan itu adalah satu pusat, itu adalah gairah, itu adalah tujuan yang harus dipikirkan gereja Tuhan dan orang percaya. Bapak Ibu yang kasih dari Tuhan, berapa banyak orang Kristen di dalam dunia ini hanya berkejar pada finansial, berkejar antara tentang dunia saja. Kapan kita bisa memahami bahwa kekristenan kita itu adalah kekristenan yang fokusnya kepada Tuhan? Ketika kita menyadari bahwa segala sesuatu yang kita miliki itu bisa. Di paguyuban Sunda saya berbicara begini, Bapak. Saya bawa ini teman, ini adalah teman, ini adalah kekayaan, ini pekerjaan, terus ini kemudian kesehatan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu semuanya, teman bisa hilang nggak dalam hidup kita? Teman bisa hilang nggak? Pekerjaan bisa hilang nggak? Kesehatan bisa hilang nggak? Kekayaan bisa hilang nggak? Tuhan bisa hilang nggak? Makanya Musa membawa kita semuanya pada satu kebenaran. Saya nggak takut apa. Saya camkan baik-baik. Manusia itu silih datang berganti dalam hidup, termasuk di dalam gereja. Ada kalanya dia mungkin akan menjadi pendukung di dalam gereja. Ada kalanya dia mungkin juga tidak akan bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita fokus hidup kita sama Tuhan, kita bekerja sama Tuhan, kita tetap tenang, kita tetap bahagia. Saya selalu bilang, siapa yang menjadi fokus hidup kita semua? Jika kita mengejar dunia ini, maka kita kehilangan Tuhan. Kalau mata kita, hati kita, itu yang dituju bukan tentang Tuhan. Sekalipun kita mungkin merasa diri kita rohani, pasti lalunya kita ke dunia. Kalau hati pikiran kita, itu semua konsepnya tentang dunia. Walaupun kita melayani, pasti apa yang menjadi konsep, yang menjadi fokus, yang kita kejar, itu akan menyeberangkan kita. Apa yang kita kejar selain Tuhan akan meninggalkan kita. Apa yang kita pikirkan yang bukan tentang Tuhan akan membawa kita berlari ke situ. Jadi apa yang dibangun oleh Musa ketika dia berkata fokus kepada Tuhan? Musa ingin mengatakan kepada kita semuanya, yang dibangun adalah cinta kepada Tuhan, mengasihi Tuhan. Jika kita mengasihi Tuhan, maka kita memiliki banyak hal. Jika kita tidak mengasihi Tuhan, kita kehilangan banyak hal dalam hidup kita semuanya. Maka Musa berkata kepada kita semuanya, jika kau ingin baseline, fokuslah kejar Tuhan. Jangan kejar kemuliaan, jangan kejar apapun juga. Nama baik, reputasi bisa hancur, Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau kita kejar Tuhan, dia tidak akan pernah tinggalkan dalam hidup kita semua. Dia akan bersama-sama dengan kita. Yang paling sulit dalam kehidupan kita, dia pasti akan terus-menerus bersama-sama dengan kita. Sebab ketika kita mengejar Tuhan, Tuhan memastikan diri kita untuk selalu berada di dalam dekat Dia, selalu berada di dalam rencana dan rancang bangun Dia yang indah. Maka baseline hanya akan mungkin ketika pengejaran dalam kehidupan kita itu fokusnya kepada Tuhan, bukan kepada dunia. Apakah artinya kemudian hal dunia tidak bisa kita nikmati? Oh tidak. Hal dunia Tuhan berikan, berkat-berkat jasmani diberikan. Semua hal bisa kita nikmati, tapi bukan itu topik orientasi kita. Bukan itu tema penting dalam hidup kita semuanya. Topik dan tema penting dalam hidup kita semuanya adalah kejar Tuhan, buru Tuhan, utamakan Dia, fokus Dia. Makanya Bapak Ibu, di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 katakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Tugas kita itu mengejar itu. Terus kemudian ada ayat lagi yang belum berhenti dan semuanya itu akan ditambahkan. Kalau kita kejar Tuhan, urusan jasmani itu bukan urusan kita, tapi urusan dari Tuhan. Memberkati itu adalah urusan Tuhan. Mencukupi itu adalah urusan Tuhan. Mempermanenkan sesuatu yang baik itu urusan Tuhan.
memastikan kita belajar tidak kekurangan, itu urusan Tuhan. Memastikan kita menikmati segala sesuatu dari suplai kehidupan Tuhan, itu urusan Tuhan. Tapi urusan kita adalah mengejar Tuhan, menjadi tema yang penting dalam setiap kehidupan kita semuanya. Itu yang diajarkan oleh Musa. Musa berpikir bahwa topik dalam pelayanan dia adalah Kanaan, Mesir, dibawa ke Kanaan. Topik yang ada dalam diri dia itu dunia. Tapi sebenarnya Tuhan sekarang menyadarkan Musa, topik yang paling penting adalah ketika Musa di puncak Pisgah sendirian, dia menikmati Tuhan, dia bersama dengan Tuhan. Di puncak Pisgah itulah kemudian kehadiran Tuhan itu seperti pada waktu Adam dan Hawa belum jatuh di dalam dosa. Tuhan berrelasi dengan Musa setiap pagi, setiap hari. Dan Musa sekarang mengenal Tuhan, bukan dalam kesibukan, bukan dalam provokasi mental, bukan dalam keluh kesah dia, bukan dalam situasi pemendaman untuk mengontrol emosi dia. Enggak, Musa bebas dari itu semuanya. Musa mengenal Tuhan dalam bentuk dasar cinta kasih yang paling tinggi. Makanya Musa makin hari makin berbobot berkualitas. Orang sampai hari ini, Bapak Ibu, tidak pernah menemukan kuburan Musa. Maka kemudian ada beberapa penafsir katakan sama seperti Henok, yang akhirnya dia tidak berbuat dosa dan Tuhan senang, maka diangkatlah hidup-hidup. Sama seperti Elia yang menyenangkan hati Tuhan, seperti itu yang diangkat. Jadi akhirnya kemudian para penafsir teologi berkata demikian, karena Musa sudah menduduki posisi yang begitu sangat tinggi, seperti Henok, seperti Elia, yang membuat fokus pengejarannya kepada Tuhan menjadi sesuatu yang penting, maka Tuhan mengangkat Musa. Kuburannya tidak ada, jejak-jejak dari kuburan atau kematian Musa tidak ada. Maka beberapa penafsir berkata Musa diangkat hidup-hidup di hadapan Tuhan karena fokus pengejaran dia kepada Tuhan. Mari kita mulai memikirkan best life ketika kita benar-benar berfokus pengejaran kita kepada Tuhan. Henok mengejar Tuhan sampai waktu kehidupan dia. Elia juga demikian. Maka Tuhan mengangkat mereka hidup-hidup. Sama seperti Musa. Walaupun bicara tentang historis Musa itu masih menjadi satu perdebatan, tetapi para penafsir mulai mengatakan karena hubungannya memiliki tingkat tinggi dibangun dalam kesendirian dengan Tuhan di puncak Pisgah, maka Musa diangkat naik ke surga seperti Henok juga demikian. Yang ketiga, Bapak Ibu kekasih dan ibu, kalau kita ingin best life, kalau kita membaca ayat yang ketiga katakan demikian, engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata kembalilah hai anak manusia. Yang ketiga, Musa mengingatkan lagi dan memberi pelajaran penting bagi kita semua, bagaimana kita bisa best life. Siapkan bekal untuk hari kematian kita. Ketika Musa berkata, kalau Tuhan berkata kamu debu kembali ke debu, artinya hari kematian kita akan tiba. Tuhan akan mengembalikan manusia dalam satu keberadaan, yaitu kembali ke debu. Artinya manusia akan mati. Menjadi pertanyaan yang penting dalam hidup kita semuanya adalah begini, Bapak. Siap enggak kita mati? Siap enggak bekal kita semua? Semua yang ada di dalam diri kita ini itu adalah titipan Allah. Mata itu adalah titipan Allah dalam kita semua. Tangan kita itu adalah titipan Allah. Hati kita, telinga kita, hidung kita itu titipan Allah. Termasuk harta benda yang Tuhan berkati itu adalah titipan Allah. Pertanyaan yang paling penting adalah apakah kita telah mempergunakan yang berhubungan dengan titipan Allah itu sesuai kegunaannya, sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Apakah kita telah merusak titipan Allah? Apakah kita telah menjaga titipan Allah? Apakah kita telah menjaga mulut kita, hati kita, pikiran kita, roh kita semuanya? Apakah kita menjaga? Hati-hati Bapak Ibu. Saya dulu pernah cerita kalau nggak salah, saya melayani satu pelayanan KKR di satu gereja yang cukup besar. VL-nya luar biasa, singer luar biasa, pemain musiknya luar biasa. Pendetanya bilang Artakor. Saya bilang oke, saya bilang kalau saya nggak Tuhan suruh Artakor saya bilang. Satu saat Bapak Ibu ketika suasana ibadah setelah firman Tuhan itu dan Tuhan melakukan pelawatan luar biasa. Dan Tuhan tidak suruh saya untuk menumpangkan tangan, tapi saya bilang singer kau datang ke depan, keyboard kau datang ke depan. Di hadapan begitu banyak orang, tiba-tiba Tuhan memberikan satu pesan. 10 tahun kalau sudah melakukan affair selingkuh, kalau melakukan perzinahan,
dalam pelayanan, untuk menggoncang Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Akhirnya tiba-tiba Tuhan berkata itu di hadapan jemaat dan pendeta tadi itu dan kemudian diintegrasi. Dan betul 10 tahun Bapak Ibu, 10 tahun itu melayani di gereja, tetapi mereka berselingkuh, mereka berzina di hadapan Tuhan. Mereka tidak berpikir bahwa hidup ini adalah titipan Tuhan. Hidup ini adalah sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Apa yang kita gunakan kalau kita merusak bagian dari tubuh Tuhan, jangan main-main. Karena Tuhan akan hancurkan. Kalau kita membaca di dalam 1 Korintus, kalau orang itu menghancurkan baik Allah, tubuhnya Tuhan, miliknya Tuhan, Tuhan akan hancurkan dia. Tidak bisa main-main. Best life, kehidupan yang terbaik hanya mungkin kita bisa persembahkan di hadapan Allah ketika kita sadar kita mau mati. Saya mau mati, saya pasti akan tunggu gilirannya. Ada waktu di mana giliran saya itu akan tiba masuk dalam kematian. Pertanyaan yang paling penting, siapkah Anda mati? Siapkah Anda bekal? Siapkah Anda bertanggung jawab di hadapan Tuhan? Siapkah Anda mempertanggungjawabkan pikiran Anda, hati Anda, kehidupan Anda, berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya? Semua yang Tuhan berikan dalam hidup kita semuanya adalah titipan. Apakah itu digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, rancangan Allah, jadi roadmap-nya Allah atau tidak? Semuanya akan dipertanggungjawabkan. Yang dibangun di sini, katakan Musa, adalah kalau kita merasa bahwa diri kita siap mati dan membekali diri, yang dibangun di sini oleh saya adalah hidup yang menjadi berkat. Kalau orang itu dia sadar bahwa hidupnya itu akan mati, maka orang akan membekali hidup dia. Maka orang akan membangun hidup yang menjadi berkat. Yang dipikirkan adalah bagaimana jadi berkat orang lain, jadi berkat orang lain. Bagaimana hidupnya itu bisa berkenan, bagaimana hidupnya bisa menjadi baik. Semua kehidupan yang best life harus disadarkan pada satu hal yang sangat penting. Kita ini akan mati. Jangan berpikir bahwa yang mati duluan itu yang tua, yang rambutnya sudah putih. Ya, anak-anak remaja, camkan baik-baik. Yang muda juga banyak yang mati. Yang masih remaja juga banyak yang mati. Jika kita sadar bahwa hidup kita semuanya menuju kepada kematian, apakah kita sudah menyiapkan bekal? Maka Musa betul-betul menolong kita semuanya. Biasanya itu hanya ketika kita sadar hidup kita terus-menerus. Siddhartha Gautama menjadi raja yang tidak bersentuhan dengan masalah-masalah. Sementara waktu ketika dia diberi kesempatan untuk jalan-jalan, dia kaget melihat banyak orang yang miskin, melihat penderitaan. Dia frustasi, dia shock luar biasa. Terus kemudian dia melihat banyak kematian, dia shock. Nah, kematian itu yang kemudian memandu dia sebenarnya, memberikan satu kesadaran pemikiran. Kalau saya mati, apakah saya sudah siap menghadap bersama? Maka Siddhartha Gautama kemudian dia mulai memikirkan itu. Dan dia mengatakan tak paling berhari-hari. Dia mulai mempersiapkan hati, mempersiapkan hidupnya. Siapa yang menyadari hal kemalangan dari kematian tanpa mempersiapkan bekal dalam hidupnya, itu adalah satu perencanaan yang mencelakakan dalam hidup dia. Siapa yang tidak mempersiapkan bekal untuk hari kematian dia, itu adalah waktu-waktu yang sangat-sangat malang dalam hidup dia. Hidup makin hari makin mendekati garis finish kita. Apakah kita masih berpuas di dalam dosa? Apakah kita masih berpuas di dalam daging kita? Apakah kita masih berpuas dalam manusia lama kita? Apakah kita tidak menyadari akan ada penghakiman, pertanggungjawaban di masa kematian dan setelah kematian itu? Apakah kita tidak menyadari Musa menolong kita sadar hari kematian itu akan tiba dan Tuhan akan berkata, kembali kamu ke dalam debu, kembali ke anak manusia ke dalam debu. Tuhan berbicara tentang kematian. Sadar tak Bapak? Kalau hari ini Bapak Ibu seandainya kata Tuhan berkata mati, apakah kita bersiap? Malah pikirkan baik-baik. Musa berharap kita semuanya menjadi orang-orang yang menyiapkan bekal untuk hari kematian kita. Karena itu semuanya kita harus mulai menelisik hati kita yang paling dalam. Apakah hidup kita sudah menjadi berkat? Apakah hidup kita sudah melayani Tuhan? Apakah kita sudah membangun orang? Apakah kita sudah membangun jiwa-jiwa? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Itu menjadi sesuatu yang penting dalam hidup kita semua. Jangan itu Bapak Ibu. Yang terakhir,
Apa yang ingin dikatakan Musa kepada kita semuanya supaya kita bisa dipanggil supaya memiliki best life? Di ayat yang ke-90, Musa pasal 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bagian yang keempat, Musa katakan kalau kita ingin best life, jadilah seorang angkutan hidup yang baik. Musa berkata, sekarang ajarlah kami menghitung hari-hari. Musa membawa kita semuanya pada satu pelajaran hidup yang berhubungan dengan matematika hidup. Dan bukan hanya matematika hidup, tetapi menjadi seorang akuntan sebuah kehidupan. Kalau seorang akuntan, maka laporan yang paling penting yang didapat adalah setiap 1 tahun atau 1 bulan. Kalau dia mau tutup buku, maka dia kemudian akan menuliskan urian, pengeluaran, pendapatan itu semuanya. Dan akhirnya akan ada satu titik surplus atau defisit. Surplus untung atau rugi. Nah, matematika ini menjadi matematika akuntan dan ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Musa adalah begini. Kalau kita ingin menjadi orang yang best life di hadapan Tuhan adalah apakah hidupmu, kalau itu total semuanya di hadapan Tuhan, itu rugi buat Tuhan atau untung buat Tuhan? Itu menjadi satu pertanyaan dan presupposisi dasar yang harus kita bangun. Apakah ketika kita berhubungan kemudian dengan ilmu kehidupan akuntan ini, waktu kemudian di total hidup kita semuanya, Tuhan mendapatkan satu kerugian. Saya bilang, kamu ciptakan kamu ternyata banyak kerugian yang aku dapatkan dalam akuntanku. Tidak ada surplus sedikit pun. Maka itu yang akan menjadi sesuatu yang serius harus kita pertanyakan. Apakah doa kita ada surplus atau defisit? Apakah kasih kita surplus atau defisit? Apakah kemurahan hati kita surplus atau defisit? Apakah puasa kita surplus atau defisit? Apakah kekuatan mengasihi itu surplus atau defisit? Apakah keramatan kita surplus atau defisit? Apakah pengampunan dan pemaafan kepada kita semuanya itu surplus atau defisit? Semua itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya Musa berkata, jadilah seorang yang memiliki kemampuan untuk mengakuntan hidup kita sendiri, supaya kita tahu surplus atau defisit yang ada di dalam diri kita semuanya. Yang dibangun oleh Musa ketika dia mengajar kepada kita semuanya untuk menjadi akuntan hidup adalah kita menjadi pengelola hidup yang baik, menjadi pengelola hidup yang benar, supaya pada akhirnya kalau kita tahu, oh saya surplus, berarti ada sesuatu yang betul-betul luar biasa yang bisa dibanggakan. Nah, kalau saya defisit dalam banyak hal, berarti ada sesuatu yang harus dilakukan. Apakah yang harus dikurangi? Apakah ada yang harus ditambahkan? Apakah ada yang harus dikalikan? Apakah ada yang harus dibagikan? Itu yang kemudian bagian dari pengelolaan kita semua. Kalau kita bisa mengelola hidup kita secara surplus, dan Tuhan kemudian menikmati hasil dari surplus hidup kita semuanya, maka kita bisa membaca di ayat yang ke-13. Tuhan kembali lagi kepada kita semuanya. Dia mendapati kita lagi. Dia kemudian makin dekat kepada kita semuanya. Di ayat yang ke-14, kalau hidup kita menjadi surplus di hadapan Tuhan, dikenyangkan kita semuanya dengan kasih setia Tuhan. Di ayat yang ke-15, hidup dipenuhi dengan kegembiraan yang ada di hadapan Tuhan. Dan di ayat yang ke-16 dan 17, kita meninggalkan jejak-jejak sehingga kebenaran itu terjaga aman bagi keturunan kita semuanya. Itu menjadi sesuatu yang penting. Pertanyaan lagi dalam diri kita semua, apakah standar kehidupan kita sudah memenuhi standar dari Allah? Kalau kita mungkin gagal, mari kita belajar dari Musa. Bagaimana dia menolong kita semuanya menjadi orang yang memiliki kemampuan best life, selain dari anugerah dan dalam bimbingan Roh Kudus. Tapi bagaimana kita berusaha terus mengevaluasi diri kita, terus dari hari demi hari mengevaluasi kita. Yang kedua, bagaimana kita memberikan fokus hidup kita mengejar kepada Tuhan, dan bukan mengejar sesuatu yang dunia, mengejar kepada Tuhan. Dan yang ketiga, sadarlah harus kita membekali diri kita, karena waktu kematian akan tiba dalam hidup. Dan yang terakhir, mari kita menjadi orang-orang yang best life, seperti yang dikatakan oleh Musa, menjadi pengelola akuntan hidup yang benar di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkata kepada kita semuanya, aku mendapatkan sesuatu yang surplus di dalam hidupmu, dan itu menyenangkan hati Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita semua. Terima kasih, hari ini kami diingatkan lagi oleh Musa, belajar dari kegagalan hidupnya, belajar dari masa hidupnya, belajar dari kejatuhannya, belajar dari mana dia menyesali hidupnya,
Karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami berterima kasih. Hari ini kami boleh dipandu lagi oleh biografi dari Musa. Bagaimana kami harus best life, memberikan yang terbaik dari Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapak. Engkau memberkati seluruh jemaat yang sudah mendengarkan kebenaran firman. Biarlah kebenaran firman ini memberikan kepada mereka semuanya motivasi untuk mereka hidup dalam standar yang sangat tinggi, bukan di bawah rata-rata, tapi di atas rata-rata, supaya Tuhan mendapati kami semuanya menjadi orang yang surplus, supaya Tuhan mendapati kami semuanya menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, supaya Tuhan mendapati kami semuanya menjadi orang yang bertobat, supaya Tuhan mendapati kami semuanya menjadi orang yang benar-benar bermanfaat, menjadi berkat bagi banyak orang, supaya Tuhan mendapati kami semuanya, kami menjadi orang yang bisa mengelola segala sesuatu yang ada dalam hidup kami dengan kebenaran-Mu, dengan cara-Mu yang bermanfaat dalam kontribusi membangun kehidupan dan kerajaan Allah yang besar. Kami berterima kasih hari ini kami menikmati firman Tuhan. Terima kasih karena Engkau menegur kami. Terima kasih Engkau menempel kami. Terima kasih Engkau menambah kami. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Semakin Engkau mengontrol kami, semakin Engkau menegur kami, itu terlihat kekuatan cinta kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Kami ingin supaya kami semuanya berkembang dalam titik-titik nilai seperti yang Tuhan kehendaki. Karena kami harus wajib hidup seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur pagi ini. Kiranya seluruh jemaat kami dibangun dalam konsep pengertian yang benar. Kami siap menjadi pribadi-pribadi yang best life, mempersembahkan kehidupan yang berkenan yang terbaik bagi Tuhan Allah kami semuanya, sehingga rumah tangga di keluarga kami menjadi rumah tangga yang indah dan penuh dengan kebahagiaan, dan bisnis kami menjadi bisnis yang berkembang karena best life dalam hidup kami semuanya. Dan kami menikmati komunitas yang bisa membangun satu komunitas yang sehat karena kami best life. Dan kami bisa mempersembahkan pelayan kami menjadi best life juga Tuhan. Terima kasih. Dan seluruh keturunan generasi kami, mereka mengikuti jejak yang terbaik, karena kami hanya bisa memberikan yang terbaik bagi keturunan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kita semua telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati. Mari kita bangkit berdiri. Saya mohon Bapak Gembala boleh berdiri di depan. Kita akan mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala. Secara bersama-sama kita ucapkan terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Secara bersama-sama kita ucapkan itu dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Terima kasih Bapak Gembala atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Tiba saatnya kita akan memberi yang terbaik. Saya undang untuk petugas korektan boleh maju ke depan. Tante Lina dan Ibu ya. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman Tuhan yang telah kami terima. Pada saat ini kami juga akan memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Tuhan, Engkau juga memberkati setiap tangan-tangan yang mengelola, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu ya Bapa. Sucikan, kuduskan persembahan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kita akan diiringi dengan pujian suka-suka-Mu Tuhan. Terima
menaikkan pujian. Silakan ibu-ibu cantik, silakan maju ke depan. Mana ibu ketuanya? Oh. Silakan maju ke depan.
Ya, shalom. Coba terima kasih kepada hamba Tuhan yang telah melayani hari ini. Terima kasih Bapak untuk pendengaran firman-Nya. Terima kasih juga untuk pemain musik, WL, singer, penerima tamu, persembahan, multimedia. Tuhan Yesus memberkati. Adakah di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bisa berdiri di tempat? Silakan berdiri. Terima kasih Ibu sudah bergabung. Minggu hari ini setelah ibadah ada kegiatan Montegar di Bandung. Untuk pemuda yang ke Bandung secepatnya persiapkan diri ya. Senin Community Day, Selasa latihan tambor remaja pemuda dan training multimedia remaja pemuda di Pastori. Rabu ada paguyuban di rumah Ibu Santi. Hari Kamis latihan musik pemuda remaja jam 2 sampai jam 4 sore. Ngulik tim musik dari jam 6 sampai jam 7. Dan ada doa pujian penyembahan dari jam 4 sampai jam setengah 6. Sabtu ibadah pemuda pukul 4 dan siapa ibadah pukul 6 sore ya. Mohon dukungan doa untuk bencana remaja mengadakan retret di Pelabuhan Ratu pada akhir Juni 2022. Sekalian ada baptisan remaja ya. Dan sekolah minggu mengadakan rekreasi liburan sekolah juga di Simori Dairyland Selasa tanggal 5 Juli 2022. Bagi jemaat remaja pemuda yang akan dibaptis, kegiatan pembelajaran katekisasi persiapan baptisan diadakan setiap hari Selasa, Rabu dan Jumat pukul 4 sore di Pastori ya. Untuk pemuda yang akan dibaptis, persiapannya nanti hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat ya pukul 4 sore. Dukung doa untuk pimpinan kita memiliki tempat ibadah yang permanen ya. Terus dukung doa Bapak Ibu ya. Terima kasih untuk setiap persembahan semua jemaat, baik kolekte, persembahan persepuluhan, persembahan sirkuit, misi, diakonia, dan pembangunan gereja. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada jemaat Ibu Linawati yang setia memberikan persembahan kasih snack untuk pelayanan altar. Tuhan Yesus memberkati. Yang berulang tahun di bulan Juni, Saudari Marcella tanggal 2, anak-anak Karis tanggal 20, Ibu Dede Wandani tanggal 21 dan Ananda Yaspis tanggal 26. Minggu lalu berjumlah 712.000. Tuhan Yesus memberkati. Pertambahan cukup. Dari pemuda cukup. Shalom. Jadi untuk pemberitahuan perkembangan pemasukan dana pemuda untuk ibadah padang, retret dan pembaptisan, rincian dananya ini yang pertama Om Yung Yung sebesar 1 juta, Nonem 1.250.000, Nonem lagi 300.000, Bunda Maria 300.000, Tante Lina 1 juta, Tante Magda 600.000 dari penjualan kerupuk, Oma Berta 300.000 dari penjualan bihun. Lalu ada dari kolektor sebesar 1.037.000, cuci kendaraan 635.000, jasa buat logo 35.000. Lalu untung makan siang di hari Jumat atau maksiat 200.000. Jadi total keseluruhan ada 6.657.000. Terima kasih untuk tambahannya dari Sarah. Bagi kakak-kakak atau adik-adik yang mau ikut untuk Pelabuhan Ratu, bisa hubungin ke Excel, Yaspis atau ke aku. Bisa itu pengambilan formulirnya. Untuk formulirnya terakhir kita terima itu di tanggal 20 untuk terakhir penerimaannya. Terus untuk pembayaran formulirnya itu 120 sudah termasuk dengan makan, tempat, lalu untuk transportasi. 120.000 itu bagi yang sudah menabung akan dipotong dari uang tabungan. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari saya, Tuhan Yesus memberkati.
tambahin sedikit Bapak Ibu. Beberapa waktu yang lalu, waktu sekolah minggu mau ngadain acara, keluar statement dari Ibu Yanti, ya kok nggak ada yang daftar, kok nggak antusias ya jemaat. Sepertinya itulah yang dialami oleh orang-orang yang selalu menjadi panitia, ya itu bergumul. Kalau nggak dapat dukungan, nggak dapat support, ya nggak dapat dorongan, itu jadi lemah, gitu ya. Jadi tapi akhirnya puji Tuhan ada perkembangan ya, walaupun belum signifikan. Demikian juga dengan remaja pemuda Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mereka sudah bekerja keras, mereka sudah berjuang. Terima kasih untuk Bapak Ibu Saudara yang sudah menyumbang, yang sudah berpartisipasi, dan beberapa nama itu adalah jemaat, dan ada 2 orang itu yang mau disebutkan namanya. Bapak Ibu, kami itu gak banyak uang. Saya sama Pak Gem itu bukan orang yang banyak duit. Tapi setiap anak-anak jualan kami beli. Ya, karena berkat kami itu dari pemberian Bapak Ibu. Seberapa Bapak Ibu memberi persembahan, perpuluhan kemalam, ya itulah keuangan kami. Ya, tapi kami mau support anak-anak. Bukan berarti kalau kami beli itu banyak uang atau kami suka. Kadang-kadang kami nggak suka makanan yang dijual. Bukan nggak suka, nggak enak rasanya, bukan. Itu nggak, memang bukan makanan. Tapi kami ingin memberi support dorongan buat anak-anak. Nah, kami menghimbau Bapak Ibu Saudara, ayolah kalau anak-anak jualan gitu, minimal 1 dari keluarga, 1 jual beli 1 aja. Itu udah memberi semangat buat mereka. Yang keluar nama itu lagi. Sebenarnya kita semua hanya 5.000 loh Bapak Ibu, karena kita udah dapat untuk makan, ya kan? Dan kita hanya menyumbang 5.000, ya, kecuali mie, ya, mie sumbangannya 10.000. Makasih Pak Heru, ya. Jadi Bapak Ibu, kita dapat makanan, kita hanya menyumbang 5.000, gitu. Jadi mari kita dukung anak-anak kita, ya. Kalau nggak muncul nama Pak Gem, pasti nama Bu Gem di setiap pembelian itu. Karena anak-anak kami itu banyak ya di rumah. Gitu. Anak saya cuma 1, tapi mulut yang dikasih makan itu banyak di rumah. Jadi kalau kami nggak makan, mereka juga yang makan. Jadi Bapak Ibu, marilah dukung anak-anak kita. Dari penjualan makanan udah 1 bulan lebih, baru 200.000, ya, baru 200.000, padahal mereka sudah cukup berjuang untuk penjualan makanan. Nah, kalau cuma minimal 1 keluarga beli 1, 2, lumayan itu. Dan saya rasa pemuda itu semakin semangat untuk berjualan, ya. Terus kemudian untuk masalah transportasi, kami sedang memikirkan untuk anak-anak mau naik apa. Kemarin ada Aditya yang datang bersama Ceko, ya, Selo. Saya kepikiran dulu kita pernah naik mobil tentara, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu kita pernah. Kami sedang walaupun berseloroh, tapi siapa tahu gitu direspon. Jadi kita akan pertimbangkan kalau pengeluarannya kosnya lebih kecil atau lebih ada banyak keuntungan. Transportasi paling gede. Ya, transportasi paling gede karena membutuhkan 5 juta. Jadi siapa tahu kalau kita bisa pakai mobil tentara lebih murah, lebih aman, ya kan? Jadi sedang dinegosiasi sama papanya Adit, ya, Ibu Dina, ya, suaminya Ibu Dina, ya. Tolong dukung dalam doa Bapak Ibu untuk hal ini. Kemudian Bapak Ibu, mohon tidak salah paham. Mohon sekali lagi tidak salah paham. Kalau ini kami umumkan, karena anak-anak saya ini rata-rata anak-anak pendiam. Kemarin tari habis latihan nangis. Apa nangis? Capek, gitu ya. Wow, rupanya capek. Sebenarnya udah makan, istirahat. Jadi Bapak Ibu, ini anak-anak kita ini rata-rata anak-anak yang ada
mohon izinkanlah kalau hari Senin Bian bisa libur, ya. Jadi kalau Bapak Ibu memerlukan tenaga Bian untuk melayani atau untuk dukung kegiatan-kegiatan Bapak Ibu, bisa disinkronkan dengan hari yang lain. Kapan dia mau dapat pacar, Bapak Ibu? Pelayanan terus. Biarin dia mau tiduran di rumah, kan kalau dia mau ada schedule mau ke Bandung, mau ke Bogor, butuh waktu seharian. Kalau jam sekian harus main, kan jadi mikir, ya Bapak Ibu. Dia nggak berani ngungkapin, jadi saya yang mewakili, mamanya yang mewakili, ya. Biarin kalau hari Senin itu dia istirahat, ya. Bapak Ibu yang memang ingin dukungan Bian, coba cari hari yang lain supaya bisa diatur dengan baik. Karena dia juga butuh istirahat. Dia itu full Bapak Ibu, full waktunya. Selasa sampai Minggu itu full. Dia banyak mengeluarkan waktu dan tenaga. Jadi biarkan hari Senin Bian untuk istirahat, ya. Jadi mohon tidak salah paham. Sekali lagi mohon tidak salah paham untuk hal ini. Karena memang hari Senin itu adalah liburnya untuk kami. Jadi itu tambahan dari kami. Terima kasih. Terima kasih juga. Ininya jadi bingung, askarnya sama. Ya, silakan untuk petugas doa syafaat boleh ke depan, Bapak Saka. Mari kita berdoa. Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami ucap syukur terima kasih pada hari ini Tuhan. Tuhan berikan segala sesuatu yang baik di dalam kehidupan kami masing-masing ya Tuhan. Itu anugerah yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin Tuhan menyertai kami dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan aku berdoa juga pada pagi hari ini Tuhan, untuk yang begitu firman-Mu yang sudah Engkau tegur kami ya Tuhan, menjadikan kekuatan di dalam hidup kami Tuhan, menjadikan rema di dalam kehidupan kami, yang menjadi tuntunan dalam hidup kami ya Tuhan, yang menjadi kehendak-Mu bukan kehendak kami ya Tuhan. Engkau selalu menyertai menuntun kami ya Tuhan di dalam jalan yang baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan juga Bapak Gembala yang menyampaikan firman Tuhan. Kau berkati mereka di dalam kehidupannya, Kau pakai yang luar biasa di dalam kehidupannya, semuanya di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Kau berkati juga di dalam kehidupan rumah tangganya, anak-anaknya. Kau berkati semua Tuhan, yang apapun yang dia lakukan ya Tuhan, yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan juga jemaat-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan dalam segala sesuatu kehidupan mereka ya Tuhan. Mereka juga jalan yang baik ya Tuhan dalam kehidupan kami, yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan. Aku serahkan semua di dalam kehidupannya, di dalam pergumulannya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan juga Kau berkati dalam kehidupan rumah tangganya, di dalam pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan juga semua di dalam tangan kasih-Mu juga, pelayan-pelayan Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, musik, remaja, sekolah minggu, segala sesuatunya yang ambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Berikan satu kehatian dalam kehidupan mereka ya Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan. Tiada perpecahan, segala sesuatunya kami tolak di dalam nama Yesus. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan, tangan Tuhan untuk menyertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa juga untuk bangsa negara kami ya Tuhan, dari pemimpin tertinggi sampai sederhana ya Tuhan. Kau berkati bangsa negara kami ya Tuhan. Banyak bangsa negara kami banyak penyakit, tapi kami percaya, kami yakin ya Tuhan, tangan Tuhan campur tangan Tuhan berkati mereka semua yang anak-anak percaya pada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa juga pada pagi ini Tuhan, untuk rencana remaja akan retretan dan sekolah minggu Tuhan. Kau berkati segala sesuatu kecukupan ya Tuhan, apapun yang mereka butuhkan ya Tuhan, Kau berkati mereka semua ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa untuk hotel ini Tuhan,
tempat kami ibadah elementing ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan, dari staf sampai manajer sampai owner-ownernya sampai karyawan Tuhan, Kau berkati mereka semua Tuhan. Biar nama Tuhan ditinggikan di tempat ini ya Tuhan, dilebar kerja untuk surga Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak jiwa-jiwa dimenangkan ya Tuhan. Kami rindu kota Ciparas dimenangkan pada Roh ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan semua ini dalam tangan Kasih ya Tuhan. Aku berdoa juga Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun Tuhan, berkati mereka semua Tuhan. Dari segala sesuatu, dari anak-anak sampai orang dewasa Tuhan, Kau berkati untuk sertai mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa juga untuk yang sakit Tuhan, saudara-saudara kami yang lain-lain yang kami sebutkan satu persatu. Kau berkati mereka, Kau jamah mereka, Kau sembuhkan mereka semua Tuhan. Aku berdoa untuk Pak Dinto dan keluarganya yang sedang sakit saat ini ya Tuhan. Kau jamah mereka ya Tuhan. Kami percaya, kami yakin ya Tuhan, Tuhan mereka yang baik untuk mereka ya Tuhan, tidak bayar mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku serahkan semua ini di dalam tangan Kasih-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sekali lagi sebagai hamba Tuhan, saya berterima kasih untuk dukungan orang tua dan seluruh jemaat untuk retret anak remaja kami, baik di dalam bidang finansial juga doa-doa. Kiranya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Mari kita berdiri bersama-sama. Kami berterima kasih hari ini Tuhan, kami betul-betul diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Engkau menolong kami, membantu kami semuanya, untuk kami tidak mengulang apa yang telah dilalui oleh Musa. Tapi kami berdiri orang-orang yang diterima di hadapan Bapa dan menikmati segala berkat yang telah menyatakan dalam hidup kami. Terima kasih. Lagapi yang kekasih dalam Tuhan, arahkanlah hati matamu kepada Bapa kita di surga, yang atasnya mengalirkan segala berkat-berkat rohani dan jasmani. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kasih sayang dari Allah Bapa kita lewat anaknya Tuhan Yesus Kristus, yang telah mati di atas kayu salib, menebus segala dosa kita, dan persekutuan yang Roh Kudus yang memutuskan kita dari hari ke hari, sehingga kita tidak bercacat celah di hadapannya. Itulah sebabnya Tuhan memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati usahamu, apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati masa depanmu dan masa depan keturunanmu. Tuhan memberkati kesehatanmu, keluar masukmu, engkau hanya bisa menemukan pintu berkat Tuhan saja. Damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita mulai hari ini sampai fajar Maranatha menjemput kita bersama-sama dengan Bapa kita di surga. Pulanglah dan beritakanlah Injil, maka Tuhan akan menyatakan tanda-tanda ajaib dalam hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.